usia dini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi. Yang pertama, definisi dan jenis kebutuhan khusus. Menurut pasal 32 ayat 1, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Klasifikasi anak dengan kebutuhan khusus. Keluarga, kategori anak peserta didik dengan kelainan anak kebutuhan khusus berdasarkan jenis penyimpangan menurut Mulyono Abdurrahman dibuat untuk keperluan pembelajaran. Kategori tersebut yaitu yang pertama, kelompok yang mengalami penyimpangan dalam bidang intelektual terdiri dari anak yang luar biasa cerdas dan anak yang tingkat kecerdasannya rendah atau tunagrahita. Yang kedua, kelompok yang mengalami penyimpangan karena hambatan sensori atau indera terdiri dari anak tunanetra dan tunarungu. Yang ketiga, kelompok anak yang mendapat kesulitan belajar dan gangguan komunikasi. Yang keempat, kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku yang terdiri dari anak tunalaras dan penyandang gangguan emosi termasuk autis. Yang kelima, kelompok anak yang mempunyai keluarbiasaan ganda yang sering disebut sebagai tunaganda. Jenis-jenis kelainan di bawah normal yaitu tunanetra atau kurang penglihatan, tunarungu atau gangguan pendengaran, gangguan komunikasi, tunagrahita atau cacat mental, tunaganda atau kelainan lebih dari satu. Penyebab munculnya kebutuhan khusus. Yang pertama, penyebab pranatal, penyebab yang bereaksi sebelum kelahiran. Yang kedua, penyebab perinatal atau penyebab yang muncul pada saat atau waktu proses kelahiran. Yang ketiga, penyebab postnatal atau penyebab yang muncul setelah kelahiran. Selain penyebab di atas, ada penyebab lain yaitu penyebab bawaan dan penyebab dari yang didapat atau dapatan. Penyebab yang berasal dari bawaan selalu diasosiasikan dengan keluarga atau orang tua anak berkebutuhan khusus. Sedangkan penyebab yang didapat atau dapatan terjadi pada kelainan yang muncul dalam masa hidup ini. Dampak kelainan dan kebutuhan khusus. Yang pertama, dampak kelainan bagi anak. Jenis dan tingkat kelainan anak akan menentukan dampaknya bagi anak. Kelainan yang di atas normal, anak mempunyai kemampuan atau bakat luar biasa yang disebut anak berbakat. Sebaliknya, bagi anak yang mempunyai kelainan di bawah normal, kelainan itu akan menghambat perkembangan anak. Yang kedua, dampak kelainan bagi keluarga. Setiap keluarga terhadap kelainan yang menimpa salah satu anggota keluarganya dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya tingkat pendidikan, latar belakang, budaya, status sosial, ekonomi, tingkat kelainan yang diderita. Yang ketiga, dampak kelainan bagi masyarakat. Dampak bagi masyarakat berbeda-beda. Ada yang bersimpati, bahkan ikut membantu menyediakan fasilitas, ada yang bersikap acuh tak acuh, bahkan ada yang bersikap antipati sehingga melarang anaknya bergaul dengan anak berkebutuhan khusus di bawah normal. Kebutuhan serta hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kebutuhan anak berkelainan atau anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan fisik atau kesehatan. Layanan kesehatan bagi anak berkebutuhan khusus sebaiknya disediakan sesuai dengan kebutuhannya. Terkait jenis kelainan yang disadangnya, berbagai layanan kesehatan khusus diperlukan anak ini, antara lain psikoterapi atau exception terapi. Yang kedua, kebutuhan sosial atau emosional. Untuk memenuhi kebutuhan sosial emosional, anak berkebutuhan khusus memerlukan lingkungan dan bantuan para pekerja sosial, psikolog, dan bimbingan yang dapat membantu mereka dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan sosialisasi dan menjadi remaja. Yang ketiga, kebutuhan pendidikan. Secara umum,
Semua penyandang kelainan memerlukan latihan keterampilan dan bimbingan karir yang memungkinkan mereka mendapat pekerjaan dalam hidup mandiri yang banyak bergantung pada orang lain. Yang berikut hak penyandang kelainan. Sebagai warga negara, para penyandang kelainan mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam pasal 31 UUD 1945 disebutkan bahwa semua warga negara berhak mendapat pendidikan. Kewajiban penyandang kelainan. Sebagai warga negara, para penyandang kelainan juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 4 Pasal 6 menetapkan bahwa yang pertama, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusi tidaklah sekedar menetapkan siswa berkelainan secara fisik dalam kelas atau sekolah reguler dan bukan pula sekedar menunjukkan anak berkebutuhan khusus sebanyak mungkin dalam lingkungan belajar siswa normal. Lebih lanjut, inklusi menyangkut juga hal-hal bagaimana orang dewasa dan teman sekelas yang normal menyambut semua siswa dalam kelas dan mengenali bahwa keberagaman siswa tidak mengharuskan penggunaan pendekatan tunggal untuk seluruh siswa. Dalam perkembangannya, inklusi juga termasuk siswa yang dikaruniai keberkatan, mereka yang hidup terpinggirkan, mereka kecacatan, dan kemampuan belajarnya berada di bawah rata-rata kelompoknya. Tujuan pendidikan inklusi. Yang pertama, memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar selalu terlibat dalam proses pembelajaran. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Pengertian lainnya bersinggungan dengan istilah tumbuh kembang normal dan abnormal. Pada anak berkebutuhan khusus bersifat abnormal, yaitu terdapat penundaan tumbuh kembang yang biasanya tampak pada anak usia dini. Terbentuk pola interaksi sosial yang harmonis antara anak berkebutuhan khusus dengan semua pelaku pendidikan yang mengacu pada pola lingkaran, yakni pola interaksi yang menunjukkan adanya kebebasan setiap anggota untuk berhubungan dengan pihak manapun dalam kelompoknya. Bersifat demokratis secara vertikal atau hubungan ke atas antara siswa berkebutuhan khusus dengan guru dan kepala sekolah, maupun secara horizontal atau sesama, yakni anak berkebutuhan khusus dengan sesama anak berkebutuhan khusus dan siswa normal. Ketiga, teori sosial yang digunakan dalam pendidikan ini bersifat pluralistik. Sekolah inklusi perlu perlakuan usaha-usaha yang berhubungan dengan kerjasama antara orang tua dan guru atau sekolah, yaitu dengan menciptakan iklim sekolah yang nyaman, melakukan komunikasi awal dengan orang tua, dan menyediakan kesempatan bagi orang tua untuk terlibat di dalam banyak kegiatan di sekolah. Kemandirian bentuk kerjasama guru atau sekolah dengan orang tua siswa, diantaranya parenting, komunikasi, volunteer, dan keterlibatan orang tua pada pembelajaran anak di rumah. Sekian dan terima kasih.